Mulai, Lip. Iya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita akan membahas web programming yang bertemakan aplikasi e-learning menggunakan kode Igniter yang beranggotakan kelompok ini yang beranggotakan Tasya Amaro, Ali Purnomo Aji, Muhammad Herdiansyah, Alif Hamis Senjaya, Fitria Kumalasari, Dia Saufi Rusliana, dan Ahmad Jamaluddin. Untuk slide pertama akan dibacakan oleh Kumala Fitria. Silakan Kumala. Oke, makasih, Lip. Ya. Apa itu framework? Framework atau dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai kerangka kerja, merupakan kumpulan dari fungsi-fungsi atau prosedur dan kelas-kelas untuk tujuan tertentu yang sudah siap digunakan, sehingga bisa lebih mempermudah dan mempercepat kerjaan seorang programmer tanpa harus membuat fungsi atau kelas dari awal. Next, yep. Alasan mengapa menggunakan framework. 1. Mempercepat dan mempermudah pembangunan sebuah aplikasi web. 2. Relatif memudahkan dalam proses maintenance karena sudah ada pola tertentu dalam sebuah framework atau dengan syarat programmer mengikuti pola standar yang ada. 3. Umumnya framework menyediakan fasilitas-fasilitas yang umum dipakai sehingga kita tidak perlu membangun dari awal. Misalnya validasi, ORM, pagination, multiple database, scaffolding, pengaturan session, error handling, dan lain-lain. Lebih bebas dalam pengembangan jika dibandingkan CMS. Baik, terima kasih untuk Kumala Fitria Kumalasari. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ahmad Jamaluddin. Silakan Ahmad Jamaluddin. Dibaca. Oke, baik, saya teruskan. Itu Codel Container. Codel Container adalah sebuah web application network yang bersifat open source yang digunakan untuk membangun aplikasi PHP dinamis. Container menjadi sebuah framework PHP dengan model MVC, model View Controller, untuk membangun website dinamis dengan menggunakan PHP yang dapat mempercepat pengembang untuk membuat sebuah aplikasi web selain ringan dan cepat. Codel Igniter juga memiliki dokumentasi yang super lengkap disertai contoh implementasi kodenya. Lanjut, Lip. Dokumentasi yang lengkap inilah yang menjadi salah satu alasan kuat mengapa banyak orang memilih Codelniter sebagai framework pilihannya, karena kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Codelniter. Pembuat PHP Rasmus Sterdorf memuji Codelniter di ProsCon Agustus 2008 dengan menggunakan bahwa dia menyukai Codelniter karena it is faster, lighter, and less like a framework. Codelniter pertama kali dikembangkan pada tahun 2006 oleh Rick Ellis dengan logo api yang menyala. Codelniter dengan cepat membakar semangat para web developer untuk mengembangkan web dinamis dengan cepat dan mudah menggunakan framework PHP yang satu ini. Maaf ya, soalnya lagi di depan nih, sinyalnya adanya di depan. Iya. Baik, terima kasih Ahmad Jamaluddin. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dia Saufi Rusliana. Silakan dibaca dia. Slide-nya, Lip, ini masih slide yang Jamal. Oh iya. Oke. Perbandingan PHP biasa dengan connector. PHP logic, function, class, query, data access. Lalu ada HTML, PHP logic, function, class, query, data fetch. PHP logic, function,
class query database. Itu yang PHP biasa. Karena dia Sofi mengalami kendala, kalau begitu saya lanjutkan. Di sini ada terdapat perbedaan antara PHP dan coordinator. Jadi PHP itu kan PHP biasa adalah logik biasa. Kalau coordinator itu emang udah kerangka yang dibuat oleh tim-tim developer yang agar supaya kode-kodenya menjadi lebih singkat dan efisien. Berikut tampilan master admin dashboard, tampilan untuk halaman admin. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ali Purnomo Aji. Silakan Ali. Iya. Ini halaman master dosen ya. Di sini gambarannya kayak begini. Ini halaman master mahasiswanya, tampilannya seperti ini. Untuk presentasi ini kita lanjutkan untuk penjelasan pemrogramannya. Oke, di sini saya jelaskan. Yang pertama kita ke text editornya terlebih dahulu. Nah, di sini itu untuk tampilan dashboard. Nah, ini tampilan dashboardnya ini ada untuk beberapa macam ya di sini. Di sini ada admin box, ada yang untuk user biasa nih, yang index. Ya, di controller ini antara dua. Dia dashboardnya ada admin box dan untuk tampilan user biasa. Jadi di sini kita ada dua. Nah, di sini kita tampilannya bisa dilihat. Untuk tampilannya seperti ini, dashboard kurang lebih. Nah, untuk dashboard ini seperti ini. Untuk halaman dari dosennya. Dan ini untuk tampilan mahasiswa. Mahasiswa akan mempunyai tampilan seperti ini kurang lebih. Di sini ada untuk ganti password, bisa di sini kalau kalian lupa ganti. Nah, di sini juga ada halaman khusus dosen. Nah, di sini di halaman khusus dosen ini di antara semua aksesnya di sini bisa di sini. Misal nih kayak ini adalah untuk memanggil user berdasarkan nama dosennya dan judul bukan judul sih, semacam kayak jurusan gitu, jurusan dosennya itu khusus di prodi yang mana. Nah, di sini nanti di satu-satukan gitu, dosen ini buat prodi khusus apa nih, khusus mata kuliah misal khusus web programming atau khusus data mining atau khusus algoritma misalnya gitu. Nah, di sini ada halaman tambah dosen. Ini untuk edit. Nah, yang ini untuk simpan. Nah, di sini juga ada algoritma tentang hasil ujian. Jadi hasil ujian ini semuanya di start di sini lalu dihitung menggunakan JSON, menggunakan data JSON. Nah, di sini data. Nah, ini nilai mahasiswanya. Kita jadi nangkapnya berdasarkan ID dari setiap mahasiswa yang login. Ini halaman indeks, hasil ujian nanti bisa kita lihat nanti di demo. Baik, jika seperti itu langsung saya praktekkan saja. Nah, di sini kan ada mahasiswa nih. Ini mahasiswa. Nah, yang ini dosennya. Nah, kalau jadi itu kan dosen mau mulai ujian. Oh ya, sebentar saya jelaskan dulu tentang bank soal. Bank soal ini
berisi tentang soal-soal yang akan dikerjakan oleh mahasiswa. Nah dia kan ini buat tugasnya kan si Natasha Soenja ini nama dosennya. Ini khusus mata kuliah matematika advance ya kan. Nah di sini dia kayak buat soal gitu. Soal sama berikut jawabannya. Nah yang tahu ini hanya dosen kalau ini. Baik kita lanjut ke ujian. Nah ini halaman ujian. Nah di sini kan kita udah mulai nih, udah start ya kan beberapa. Ada 3 mata pelajaran. Nah di halaman mahasiswa ini kita bisa langsung mulai di sini. Ini misalnya kita login bla 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 jadi mahasiswa. Terus kita klik ujian. Nah, setelah itu kan ada nih ya kan nih, ada pelajaran ujian semester 6 dasar pemrograman. Yang dibuat soalnya tadi Natasha Soenja, jumlah soal ada 2 tadi yang kita masukkan. Nah, ini waktu pengerjaannya 40 menit ya. Coba kita ikuti ujian. Nah, di sini kita harus mencari tokennya dulu. Tokennya kan Natasha Soenja. Kita ambil dari halaman dosen. Nih di sini ada kan ujian semester 6 dasar pemrograman. Soal ini kita buat 2. Ini adalah nama tokennya. Nanti tokennya itu biar mahasiswa yang biar dosen yang ngasih ke mahasiswa gitu. Misal kayak di papan tulis atau kalau sedang online gini bisa di share di grup kelas. Nah di sini kita langsung copy aja tokennya. LTO Geki. Nah lalu kita mulai. Ini batas waktu pengerjaannya saya buat mungkin kalau di asli mungkin bisa hanya 30 menit atau sesuai jam itu berlangsung bisa 60 menit. Oke kita mulai. Nah sini token benar. Nah di sini kita sepertinya ada error karena ini karena ada kendala di server kami. Ya kurang lebih nanti ada tampilan ujiannya. Mungkin karena kemarin saya lupa menghapus ujiannya. Nah jadi kalau misalnya sudah selesai nih kita isi soal beberapa, nanti dia akan otomatis cetak hasil di sini. Sepertinya saya kurang tahu nih cetak hasil berfungsi atau tidak. Kita coba. Oke sepertinya memang tidak berfungsi. Nah di sini nih aturan dia cetak hasil, terus dia kayak ngeprint PDF gitu ke halaman yang baru ini. Nanti di sini bakal kelihatan nilai, nama, mata kuliah sama dosennya. Nanti di sini bakal ada. Nah di sini untuk setting tanggal waktu yang tadi saya bilang. Biasanya kalau dosen itu misal nih ini kan tanggal 18. Nah kita biasanya diatur itu dekat-dekat sama tanggalnya. Misal waktu pengerjaannya 30 menit. Nah di sini kita tambah aja. Jadi 30 menit. Atau bisa juga jadi 1 jam. Nah sini kita buat jadi 1 jam. Ya kan, nah biasanya seperti ini kalau misalnya mahasiswa. Soalnya bisa diacak atau diurut. Kalau biasa dosen itu milihnya yang diacak. Karena yang diacak supaya tidak mudah dicontek. Nah, di sini kita simpan. Nah, di sini kita bisa lihat hasil ujian. Nah, di sini kita bisa lihat hasil ujian dari semua mahasiswa. Dari ujian semester 6. Nah, semester 6 nih bisa dilihat di sini kita punya satu mahasiswa yang bernama Muhammad Gifra Arfarandi dan Natasha Soenja. Natasha Soenja ini dosen. Nah kan Muhammad Gifari Arfarandi ini kan tadi nggak bisa menyelesaikan ya. Gara-gara tadi koneksi atau problem di soal jadi nilainya 0. Aturan kalau jika dia menjawab benar pasti di sini sudah dihitung otomatis dari nilai terendahnya tertingginya dari beberapa nama dosen karena ini kita
menggunakan nama mahasiswa hanya satu, jadi di sini kita ada tampilan hanya satu saja. Nah, di sini akan otomatis nilai terendah dan nilai tertingginya otomatis akan dihitung. Dan rata-rata nilai dapat berapa. Nah, di sini sepertinya yang print ini belum berfungsi ya sepertinya. Karena ini masih project dummy, dan untuk yang lainnya sudah cukup lumayan berfungsi. Di sini pasti belum, karena belum saya masukkan ke ini, ke codingannya. Untuk selanjutnya saya pindah ke halaman admin. Di sini kita tinggal login admin dan masukkan password admin. Nah, di halaman admin ini semua mahasiswa atau dosen bisa kita akses, dan jurusannya juga, mau itu jurusan, kelas, dosen, mahasiswa. Nah, di sini kita bisa akses semuanya. Nah, data master ini terbagi menjadi 5. Ada master jurusan, master kelas, master mata kuliah, master dosen, dan master mahasiswa. Nah, master jurusan ini berisi jurusan-jurusan yang biasa di STM Universitas Nusa Mandiri. Nah, di sini kita ada 2, sistem informasi dan teknik informatika. Misalnya ini, kita bisa menambahkannya juga. Misal kita menambahkan teknik industri. Nah, di sini master jurusan akan menambahkan otomatis teknik industri di sini. Kalau misalnya Universitas Nusa Mandiri menambah jurusan, kan bisa aja kan? Kan udah universitas. Nah, ini master kelas. Di sini master kelas seperti kelas-kelas kita. Misal semester 1 itu akan ditandakan oleh 11 1A 13. 1A ini sebagai penanda bahwa semester 1. Misal kita kelas 12 5B05. 12 5B06. Berarti itu menandakan kita semester 5. Nah, selanjutnya master mata kuliah. Nah, di sini mata kuliahnya bisa banyak ya, bahasa Inggris, dasar pemrograman, entrepreneurship yang waktu itu semester 2, sama matematika advance. Seperti kita ada web programming. Nah, di sini ada master dosen. Master dosen ini untuk berbagai dosen ya. Di sini kita ada 2 dosen, Natasha Soenjo dan Cora Sensei, bahasa Inggris. Ini NIP-nya, nomor induk penduduk. Nah, ini master mahasiswa. Di sini kita lihat mahasiswanya yang ada 2, Alif Fahmi dan Muhammad Gifari. Nah, di relasi ini ada 2, kelas dosen dan jurusan mata kuliah. Kelas dosen ini nama-nama kelas. Ini kita bisa ngeprint, bisa menghapus, bisa edit juga. Misal kita edit ini. Nah, di sini kita bisa pilih nih kalau dia masuk kelas atau jurusannya apa aja. Atau dia kayak basic Nusa Mandiri lah, kayak dia punya 2 koneksi antara jurusan manajemen komputer sama teknik informatika gitu, yang dua kampus program studi 2 kampus yang di base sama